Cobalah usap jari Anda dari sudut bibir ke bawah menuju dagu. Rasakan lipatan itu, bantalan lembut yang 5 tahun lalu belum ada. Ini bukan sekedar masalah usia, ini adalah otot-otot Anda yang saat ini sedang melorot turun dari tulang tengkorak, milimeter demi milimeter setiap hari. Bersama saya, Alexei Danilov, ada 57 otot di wajah Anda. Bukan 20, bukan 30, melainkan 57. Dan tidak satu pun dari otot-otot itu yang pernah Anda latih secara sengaja seumur hidup Anda. Anda pergi ke gym, melatih otot lengan, lakukan squat dengan barbel, tetapi 57 otot yang menahan wajah Anda pada tempatnya mengalami atrofi secara diam-diam dan tak terlihat. Setiap malam saat Anda menekan pipi ke bantal, setiap tahun saat Anda mengunyah makanan yang semakin lunak. Sekedar mengingatkan, Anda dapat mendukung saya dengan memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar. Saya pasti akan membaca semuanya. Dukungan Anda akan sangat membantu saya untuk merilis lebih banyak video. Pastikan Anda melakukannya sekarang juga selagi menonton video ini agar lebih banyak orang yang bisa melihatnya. Terima kasih dan mari kita lanjutkan. Akar masalah yang tersembunyi. Hal yang paling menarik adalah kendurnya kulit tidak dimulai dari tempat yang Anda lihat. Pipi yang turun bukan disebabkan oleh pipi itu sendiri. Leher yang mengendur bukan karena leher. Penyebab sebenarnya bersembunyi di titik yang tidak akan pernah Anda curigai. Dan ketika saya menyebutkannya, Anda akan mengerti mengapa tidak ada satupun krim, masker, atau roller pijat yang bisa berhasil. Namun, ada teka-teki kedua. Terdapat satu zat yang berhenti diproduksi oleh tubuh Anda sejak masa remaja. Zat ini tidak dapat pulih kembali, tidak disintesis ulang, dan hilangnya zat inilah yang memicu reaksi berantai yang membuat wajah kehilangan bentuknya. Anda akan mengetahui apa zat tersebut saat kita membahas struktur kulit yang paling dalam. Sementara itu, mari kita pahami apa sebenarnya yang jatuh ketika wajah mulai mengendur. Sebagian besar orang bahkan salah memahami hal ini. 3 lapis struktur kulit. Kulit bukanlah sekedar kertas pembungkus. Ini adalah konstruksi hidup yang terdiri dari 3 lapisan dan masing-masing menua dengan caranya sendiri. Epidermis, lapisan atas berupa selaput tipis yang memperbarui diri setiap 28 hari pada orang muda dan setiap 45-50 hari setelah usia 60 tahun. Semua krim, serum, dan toner hanya bekerja di sini, di lapisan selaput ini dan tidak lebih dalam dari itu. Dermis, ini adalah kerangka utamanya. Disinilah hidup 2 protein yang menopang segalanya, kolagen dan elastin. Kolagen adalah kerangka bajanya, serat kuat yang saling terkait agar jaringan tidak meregang. Elastin adalah pegasnya. Ia mengembalikan kulit ke tempatnya setelah setiap senyuman, setiap kerutan mata, dan setiap uapan. Hipodermis. Jaringan lemak subkutan di bawah kulit. Di wajah, lemak didistribusikan ke dalam kantong-kantong padat seperti di tulang pipi, bawah mata, dan bawah dagu. Terdapat 9 kantong lemak utama yang masing-masing diikat oleh ligamen tipis. Setelah usia 35 tahun, Anda kehilangan 1% kolagen setiap tahun. Terdengar sedikit? Coba hitung. Pada usia 60 tahun, Anda kehilangan 25% kerangka kulit. 1/4 dari penyangga wajah Anda menghilang begitu saja. Pada wanita, dalam 5 tahun pertama pasca menopause terjadi penurunan kolagen drastis hingga 30%. Bukan lagi 1% per tahun, melainkan 6%. Ini sama seperti sebuah gedung yang setiap tahun dicabut 1 lantainya. Dan sekarang tentang zat misterius tadi, elastin. Produksinya berhenti total setelah masa pubertas. Elastin yang ada di kulit Anda saat ini adalah elastin yang sama yang terbentuk saat Anda berusia 14-15 tahun. Ia tidak memperbarui diri, tidak diperbaiki, hanya aus. Bayangkan sebuah karet gelang yang diregangkan selama 40 tahun berturut-turut tanpa pernah diganti. Apa yang akan terjadi padanya? Itulah tepatnya yang Anda lihat pada leher Anda. Seiring bertambahnya usia, ligamen pada hipodermis meregang dan kantong lemak melorot turun. Kantong di tulang pipi turun ke garis senyum, nasolabial, dan membuatnya semakin dalam. Lemak pipi bergeser ke rahang dan membentuk belambir, jaws. Lemak di bawah dagu jatuh dan menciptakan dagu ganda, double chin, yang jelas terlihat di foto menggunakan flash. Ketiga proses ini, kerusakan kolagen, penipisan elastin, dan migrasi kantong lemak terjadi secara bersamaan. Namun, tidak ada satupun krim yang mampu menembus lebih dalam dari epidermis. Molekul asam hyaluronat, hyaluronic acid, yang dijual seharga jutaan rupiah per botol, terlalu besar untuk melewati lapisan atas kulit. Ini seperti mencoba memasukkan semangka ke dalam lubang kunci. Hukum fisika tidak mengizinkannya. Memakai krim sama seperti mengecat fasad rumah yang fondasinya sudah amblas, rangkanya busuk, dan atapnya mau runtuh.
Di luar mengkilat, di dalam hancur. Tulang tengkorak dan peran otot wajah sekarang tentang pemain keempat yang hampir dilupakan semua orang. Tulang. Ya, tengkorak juga menua. Setelah usia 40 tahun, kerangka wajah mulai mengalami resorpsi. Secara harfiah, larut dari dalam. Tulang menipis, rongga mata melebar, tulang pipi memipih, dan rahang bawah kehilangan tinggi serta sudut tajamnya. Volume rongga mata meningkat 22% di antara usia 20 dan 60 tahun. Jaringan lunak yang tadinya menempel erat pada tulang, kini menggantung di atas ruang kosong. Inilah penyebab mata cekung, lingkaran hitam, dan kelopak mata atas yang turun. Saat penyangga tulangnya menyusut, jaringan lunak tidak punya tempat untuk perpegangan sehingga ia melorot. Jika tulang menyusut, lemak turun, kolagen meleleh, dan elastin tidak pulih. Apa yang bisa menahan wajah pada tempatnya? Jawabannya, otot. Kerangka otot adalah satu-satunya struktur yang dapat Anda kendalikan, latih, dan bangun di usia berapapun. Namun, otot wajah bekerja sangat berbeda dari otot tubuh. Otot tubuh menempel pada tulang di kedua ujungnya. Otot wajah menempel pada tulang di satu ujung, dan ujung lainnya menyatu langsung ke dalam kulit. Itulah mengapa Anda bisa tersenyum atau mengerutkan teming. Tapi ini ada kelemahannya. Ketika otot wajah kehilangan kekencangannya, ia melepaskan cengkeramannya pada kulit. Kulit pun akan menggantung bebas. Disinilah letak jebakan terbesarnya. Latihan wajah yang sembarangan, seperti menggembungkan pipi atau menjulurkan lidah secara asal, justru bisa mempercepat tenuaan. Ada dua jenis otot wajah, levator, menarik jaringan ke atas, dan depresor, menarik jaringan ke bawah. Saat Anda mengerutkan kening atau menegangkan leher, Anda menggunakan otot depresor. Jika Anda terus-menerus melatih otot depresor tanpa sadar, Anda mengajari wajah Anda untuk melorot lebih cepat. Kuncinya adalah kontraksi levator yang terkontrol dan selektif sambil merilekskan depresor. Akselerator penuaan, postur text neck. Apa yang mempercepat ini semua? Bukan genetika, bukan makanan, bukan matahari. Melainkan bagaimana Anda memegang kepala Anda tepat saat ini sambil membaca teks ini. Rata-rata orang menghabiskan 4,5 jam sehari menatap layar ponsel dengan kepala menunduk 30-60 derajat. Saat menunduk 60 derajat, beban pada leher mencapai 27 kg. Itu setara dengan menggendong anak berusia 8 tahun di leher Anda setiap hari. Ini membuat platisma, otot lebar dari tulang selangkah hingga ke rahang, menjadi tegang dan menarik kontur bawah wajah Anda ke bawah seperti tirai. Lebih buruk lagi, otot leher yang tegang akan menjepit pembuluh darah jugularis dan saluran limfatik. Cairan di wajah tidak bisa mengalir turun, sehingga Anda bangun dengan mata bengkak dan pipi tembem. Saraf leher juga ikut terjepit, sehingga nutrisi ke sel kulit terhambat. Kulit menjadi kusam karena kekurangan sinyal saraf. Anda bisa menghabiskan uang berapapun di dokter kulit, lalu menghancurkan semua hasilnya hanya dalam satu malam dengan menunduk melihat ponsel. Rencana pemulihan komprehensif berikut adalah mekanisme pemulihannya, yang mungkin akan mengejutkan Anda karena hal terpenting yang harus Anda lakukan sama sekali tidak menyentuh wajah. 1. Postur dan retraksi leher. Koreksi dimulai dengan satu gerakan, retraksi leher. Bukan mendongak ke belakang, melainkan menarik dagu ke belakang dan sedikit ke bawah, seolah-olah Anda sengaja membuat dagu ganda, double chin. Gerakan ini memanjangkan otot leher bagian belakang, membebaskan saraf, dan membuka pembuluh darah. Lakukan 30 repetisi di pagi hari, 30 di malam hari. Tahan masing-masing 5 detik, total hanya 5 menit sehari. Setelah 2 minggu, bengkak pagi hari di wajah akan berkurang 40-60%. 2. Beban mengunyah makanan keras. Selama 70 tahun terakhir, waktu kita mengunyah makanan berkurang drastis karena kita beralih ke makanan lunak. Otot masseter dan temporalis, otot pengunyah, tidak hanya untuk makan, tetapi juga membentuk arsitektur rahang dan pelitis Anda. Mengunyah permen karet bukan solusi karena hanya membuat rahang bawah menjadi persegi dan merusak sendi rahang. Solusinya adalah makan makanan keras yang bervariasi. Wortel mentah, seledri, kacang-kacangan, dan apel keras. Kunyah minimal 25 kali di kedua sisi mulut secara bergantian. 3. Aktivasi otot levator secara spesifik. Terdapat 5 latihan yang bisa Anda lakukan selama 10 menit setiap pagi di depan cermin. Mengangkat tulang pipi. Letakkan jari telunjuk di tulang pipi. Cobalah tersenyum hanya dengan bagian atas wajah, mengangkat pipi ke mata, tanpa membuka bibir atau gigi. Jari Anda memberi tekanan menahan. Tahan 10 detik, 10 repetisi. Peregangan platisma. Duduk tegak, tarik bibir bawah sejauh mungkin ke bawah hingga gigi bawah terlihat. Sudut mulut ditarik ke bawah. Rasakan leher menegang. Tahan 5 detik,
Rileks perlahan selama 3 detik. Lakukan 15 repetisi. Balan udara, gembungkan pipi maksimal. Pindahkan udara dari pipi kanan ke atas bibir, ke pipi kiri, ke bawah bibir, dan putar. Lakukan 30 detik, 3 putaran. Mengangkat alis dengan tahanan. Letakkan telapak tangan di dahi. Tekan kulit sedikit ke bawah. Coba angkat alis melawan tekanan tangan Anda. Tahan 10 detik, 10 repetisi. Merilekskan depresor. Duduk santai, lemaskan wajah. Letakkan ujung jari di sudut bibir dan tarik lembut ke atas menuju tulang pipi. Tahan 30 detik. Ini adalah peregangan untuk merilekskan otot yang menarik wajah ke bawah. 4. Posisi tidur yang benar. Jika Anda tidur menyamping, sebelah wajah Anda akan tertekan ke bantal selama 4-5 jam tanpa henti, memblokir aliran limfatik dan menciptakan asimetri. Tidur telentang adalah satu-satunya posisi tanpa tekanan mekanis pada wajah. Gunakan bantal yang tepat, tinggi 8-12 cm, agar leher berada pada kurva alami. 5. Nutrisi sebagai bahan bangunan kulit tidak dapat diperbaiki tanpa bahan dasar. Vitamin C, penting untuk sintesis kolagen, 200-500 mg sehari seperti paprika ika atau kili. Zinc, seng, berperan dalam regenerasi kulit, biji labu, daging sapi. Omega 3 untuk menjaga kelembapan sel kulit, ikan berlemak, minyak rami. Air putih minimal 30 ml per kilogram berat badan. Air putih murni, bukan teh atau kopi. Hindari alkohol, 1 gelas wine memblokir sintesis kolagen selama 72 jam penuh. Fakta tentang prosedur kosmetik tarik benang, thread lift, hanya memberikan efek instan selama 8-18 bulan. Setelah itu, wajah akan kembali turun, kadang lebih parah karena jaringan parut di bawah kulit. Alat seperti ultrasound garis miring radiofrekuensi memanaskan otot hingga 60-70 derajat untuk menyusutkan kolagen. Tetapi jika kolagen Anda sudah sedikit, tidak ada yang bisa disusutkan. Filler asam hyaluronat hanya mengisi volume, bukan mengangkat, menarik air, dan membuat jaringan meregang, sehingga saat filler habis, kulit melorot lebih parah dari sebelumnya. Prosedur-prosedur ini hanya menutupi gejala, bukan memperbaiki penyebab dasarnya. Kesimpulan? Ingat, seperti yang saya katakan di awal, kendurnya kulit tidak dimulai dari tempat yang Anda lihat. Ia dimulai dari tulang belakang leher Anda saat Anda menunduk menatap layar selama 4,5 jam sehari. Pipi dan leher yang kendur hanyalah gejala. Tulang belakang, otot, postur tidur, dan nutrisi adalah penyebab utamanya. Mengobati gejala tanpa menghilangkan penyebabnya sama dengan berlari di atas treadmill yang tidak pernah berhenti. Wajah Anda tidak mengkhianati Anda. Ia hanya tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya selama bertahun-tahun. Gerakan yang tepat, postur yang benar, bahan bangunan bernutrisi, dan istirahat tanpa tekanan. Tulang mungkin menyusut, namun otot dapat mengkompensasinya. Kolagen bisa hancur, namun nutrisi memberinya bahan dasar yang baru. Elastin memang tidak akan kembali, namun otot levator yang terlatih bisa mengambil alih fungsinya. Semua ini ada di tangan Anda. Bukan di ruang klinik, bukan di jarum suntik dokter kulit, melainkan di tangan Anda sendiri. Anda memang tidak bisa menghentikan waktu, tetapi Anda bisa berhenti membantunya merusak wajah Anda. Saya akan terus mengatakan apa yang orang lain pilih untuk sembunyikan selama Anda terus mendengarkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, pastikan untuk subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya, dan tinggalkan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.